Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua ini adalah kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita sebelum memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan, bekal firman Tuhan untuk menyertai, menolong, dan membimbing setiap aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara, melindungi, dan membela kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sebelum memulai semua aktivitas kami, mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah pada kami pada pagi hari ini Tuhan, karena hanya firman-Mu Tuhan yang mampu menolong, menyertai, dan membimbing kami di dalam setiap aktivitas kami, mulai pagi hingga sampai malam nanti. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita mulai dengan acara Mana Rema, dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Tuhan tempat perlindunganku. Ya, Tuhan tempat perlindunganku. Mari kita baca di dalam Nahum pasal yang pertama ayat yang ke-7. Demikian bunyinya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Di sini jelas firman Tuhan mengatakan, ya, Tuhan itu baik. Kita semua tahu kalau Tuhan itu baik. Karena Dia menyediakan segala sesuatu untuk segala kebutuhan manusia. Langit bumi diciptakannya. Segala sesuatu disiapkan bagi kita. Tumbuh-tumbuhan, air, di ladang, maupun segala sesuatu yang ada di hutan-hutan Tuhan sediakan untuk kebutuhan kita semua. Itulah kebaikan Tuhan. Dan di sini kita melihat lebih dari itu, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu kita mengalami satu masalah dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita. Di sini firman Tuhan mengatakan Tuhan itu tempat pengungsian. Tuhan izinkan kita datang berlindung kepadanya. Mohon perlindungannya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tuhan itu mengenal kehidupan kita secara pribadi. Oleh karena itu, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup sebagai orang percaya, biarlah kita mau percayakan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita mau taruh masa depan kita ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena kita harus yakin bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya tempat perlindunganku. Di sini dikatakan, dan tempat pengungsianku waktu aku kesusahan. Siapa yang dapat menolong kita di dalam kita menghadapi masalah, dalam kita menghadapi problema, baik itu masalah intern, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Tak seorang pun yang dapat menolong kita. Firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan pada kita, Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Dan Dia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dia begitu kasih. Dia begitu baik bagi kita. Dia sangat memperhatikan orang-orang yang berlindung kepada Dia. Dia memperhatikan orang-orang yang berharap kepada Dia. Karena itu jikalau kita hidup sebagai orang percaya, kita hidup sebagai orang yang berharap kepada Dia, biarlah kita mau serahkan hidup ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Berharaplah sepenuhnya kepada Dia, agar segala karya dan janji-janji firman Tuhan itu nyata dalam sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-9a. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Di sini firman Tuhan mengatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Berarti apa? Langkah perjalanan kehidupan
Setiap orang percaya itu selalu dilindungi Tuhan. Di mana kita berada, di situ Tuhan tetap menyertai dan melindungi kita. Seringkali kita merasa seorang diri. Seringkali kita merasa tak ada satupun yang dapat menolong kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita, langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya. Kemanapun kita pergi, Tuhan ada beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, dan kita harus tetap waspada, membawa langkah kaki kita pada jalan yang benar. Langkah-langkah kita selalu pada jalan yang berkenan di hati Tuhan. Karena dimanapun kita berada, di situ Tuhan selalu mengetahui keadaan kita. Tuhan selalu mengetahui keadaan kita. Inilah bukti kasih Tuhan bagi setiap orang percaya. Inilah bukti kasih yang diberikan Tuhan bagi setiap kehidupan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan tak menginginkan satu orang pun sesat. Tuhan tak menginginkan satu orang pun jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Dia selalu mengawasi langkah hidup kita. Dia selalu menyertai. Dan bila kita menghadapi satu problema, di sini Tuhan sudah ingatkan pada pagi hari ini, akulah tempat pengungsianmu pada waktu kamu dalam kesusahan. Datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah firman Tuhan. Tuhan selalu membuka hati. Tuhan selalu membuka kedua tangannya untuk menampung segala masalah kita. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita hidup jauh daripada Tuhan. Seringkali kita merasa kurang yakin atas pertolongan Tuhan. Seringkali kita meragukan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus jadi lemah? Mungkin masalah ekonomi yang menghimpit kehidupan kita, yang melemahkan hati dan iman percaya kita. Mungkin masalah sakit penyakit yang menimpa dalam kehidupan kita. Masalah keluarga yang tiada habis-habisnya, menghadapi masalah satu berganti dengan yang satu. Banyak beban dalam kehidupan kita. Itu seringkali yang melemahkan kehidupan kita. Tapi pada pagi hari ini, firman Tuhan yang begitu indah, yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini, bahwa Tuhan itu adalah baik. Tuhan itu adalah tempat pengungsian pada waktu aku menghadapi kesusahan. Dan Dia selalu mengenal orang-orang yang berlindung kepada Dia. Dia tidak pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa masalahmu pada pagi hari ini? Problem apa yang ada dalam kehidupan kita pada pagi hari ini? Baiklah, kita balik kepada Dia. Dia menunggu kedatanganmu. Dia selalu menantikan kehadiranmu. Dia selalu membuka hatinya untuk menampung segala masalah yang terjadi dalam kehidupanmu. Dan bahkan dikatakan, langkah kaki orang yang percaya itu, dia tetap dilindungi Tuhan. Kita ini orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak ingin kita berjalan pada jalan yang gak benar. Tuhan tidak ingin kita berjalan pada jalan yang menyesatkan hidup kita. Karena itu jikalau pada pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang amat singkat ini, Tuhan mengingatkan pada kita. Yang pertama, bahwa Tuhan itu adalah baik. Ini bukti bahwa Tuhan itu adalah kasih terhadap kita. Dia selalu ingin menolong dan melepaskan segala masalah yang menjadi beban dalam kehidupan kita. Baiklah, saya percaya dan yakin lewat renungan firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini, kita mau datang kembali kepada Tuhan. Membawa segala beban kita, membawa segala problema kehidupan kita, membawa segala sakit penyakit kita datang kepada Tuhan.
biarlah Tuhan jamah. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasanya dan Tuhan sembuhkan. Percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada mustahil bagi kehidupan orang percaya. Tiada mustahil bagi orang yang berharap kepadanya. Datanglah kepada Tuhan. Dengan segala bebanmu, Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kehidupanmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, yang sudah mengingatkan kami, menguatkan iman percaya kami kembali Tuhan, agar kami mau membawa segala beban kami datang kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan yang dapat menolong kami, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat pengungsian kami, dan Engkaulah tempat kami boleh melepaskan segala beban-beban kami. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya meteraikan setiap firman itu di dalam sepanjang kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami boleh tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam jalan kesucian-Mu, dan kami boleh selalu membawa hidup ini, hidup yang berkenan di hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.